Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang tangguh, yang hebat, yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah. Tentang apa ya? Tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib atau sekarang kita kenal dengan Madinah. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat yang ada di Madinah. Dalam membina masyarakat Madinah ada 4 aspek yang kita kenal dengan aset. Apa itu aset? Bukan aset, bukan. Aset A yaitu agama, S yaitu sosial, E yaitu ekonomi, dan P yaitu pertahanan. Dalam bidang agama itu ada 3, yaitu MAP. MAP. Apa M-nya? M-nya yaitu membangun masjid. Masjid yaitu Nabi Muhammad SAW pertama kali itu membangun masjid. Masjid dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dan masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Madinah atau disebut Masjid Nabawi. Nah, masjid ini dibangun pada bulan Rabiul Awal pada tahun 1 Hijriah. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Yasrib, dan pada waktu itu pula Nabi Muhammad membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Nah, fungsi dari masjid yang Nabi Muhammad SAW bangun bersama orang-orang Islam yang ada di Madinah, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, itu memiliki fungsi dari masjid tersebut. Fungsinya pertama adalah otomatis yang namanya masjid ada untuk ibadah, yaitu tempat peribadatan. Yang kedua, perencanaan akan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan masyarakat direncanakan di dalam masjid. Kemudian di dalam masjid pula fungsinya masjid adalah pelatihan dan pendidikan. Jadi umat Islam dilatih dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW di masjid tersebut. Dan terakhir adalah sebagai tempat menampung kaum muhajirin yang baru hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana mereka kekurangan bekal. Itu dari fungsi-fungsi masjid yang Nabi Muhammad SAW bangun. Tadi adalah Masjid Nabawi. Selain Masjid Nabawi, ada masjid-masjid lain yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Ada namanya Masjid Jumu'ah, kemudian Masjid Ghamamah, kemudian Masjid Bani Quraizah, kemudian Masjid Ubay bin Ka'ab, kemudian Masjid Salman, dan Masjid Ali. Dari masjid tersebut ada satu masjid yang dimana Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Dari namanya kita kenal dengan Masjid Jumu'ah. Dan dari masjid tadi yang disebutkan ada satu masjid di mana di masjid tersebut umat Islam pertama kali melaksanakan ibadah sholat Id. Apa nama masjidnya? Masjid Ghamamah.
Nah, itu tadi M, mendirikan atau membangun masjid. Yang kedua E, apa itu E? E itu adalah mengajarkan agama. Nah, setelah masjid dibangun, Nabi Muhammad mengajarkan agama. Bukan hanya Nabi Muhammad, bersama para sahabat mengajarkan agama Islam, dinul Islam. Dipusatkan di masjid. Selain di masjid, dalam mengajarkan agama di rumah-rumah sahabat. M, E, kurang satu, P. Apa P itu? Pertama, mendirikan masjid, kemudian mengajarkan agama, dan yang ketiga P, pendidikan. Mengembangkan pendidikan dan dakwah. Nah, dalam mengajarkan atau mensyiarkan Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai menulis, orang-orang yang pandai membaca, dan memperhatikan tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu Rasulullah mengembangkan pendidikan dan dakwah agar umat Islam pandai menulis, pandai membaca. Tadi bidang agama. Kemudian S. Apa S? S itu bidang sosial. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bidang sosial? Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad SAW menciptakan kerukunan antar suku. Nah, seperti yang kita ketahui, sebelum Islam datang ke Yasrib atau Madinah, di Madinah terdapat dua suku yang saling berselisih, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka berdua saling berselisih sampai hingga datangnya Islam ke Madinah. Sampai Islam datang ke Madinah, Islam mengajarkan bahwasanya dalam Islam itu tidak ada perselisihan. Yang ada persatuan. Sehingga mereka menjadi bersatu, tidak lagi berselisih ketika datang Islam. Dan Islam pun tidak mengajarkan perbedaan atau membedakan antara orang yang satu dan orang yang lain, antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Islam mengajarkan bahwasanya yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah takwanya. Jadi yang membedakan manusia di sisi Allah adalah takwanya. Bukan gantengnya, bukan tampannya, bukan cantiknya, atau bukan kayanya, atau pintarnya. Yang membedakan adalah takwanya. Setelah menciptakan kerukunan antar suku, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mempersatukan sahabat atau orang-orang muhajirin yang hijrah, yang datang ke Madinah dengan orang-orang Ansor atau kaum Ansor, yaitu kaum pribumi yang tinggal di Madinah. Jadi dipersatukan sama Rasulullah, kaum muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membuat piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah adalah perjanjian atau suatu perjanjian yang mana isi perjanjian tersebut adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia, baik itu kaum muhajirin, kaum Ansor, bahkan
bukan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tersebut. Banyak perjanjian tersebut isinya. Inti dari perjanjian tersebut pertama, bahwasanya kaum Yahudi itu diperlakukan yang sama dengan kaum muslimin. Jadi kaum Yahudi yang berada di Madinah diperlakukan sama dengan orang-orang muslim yang ada di Madinah. Kemudian kaum Yahudi tetap dengan agama mereka. Begitu juga orang-orang Islam atau kaum muslimin tetap dengan agamanya Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yahudi dia tetap dengan Yahudi, kaum muslimin tetap dengan Islamnya. Kemudian kaum Yahudi dan kaum muslimin, orang-orang yang ada di Madinah itu wajib saling tolong menolong. Kemudian saling berbuat kebaikan. Kemudian saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain di Madinah. Kemudian kota Madinah wajib dipertahankan dari serangan musuh yang datang dari luar Madinah. Semuanya wajib mempertahankan kota Madinah dari serangan luar. Kemudian dan terakhir bahwasanya orang-orang Madinah atau penduduk Madinah mendapatkan atau dijamin keselamatannya dari bara bahaya, dari kejahatan, dilindungi semua. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial. Oke, mungkin yang pertama tadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam bidang agama, kemudian dalam bidang sosial. Untuk kesempatan ini kita hanya belajar 2 bidang dulu. Nah, di lain kesempatan kita akan lanjutkan di bidang ekonomi dan pertahanan, sehingga lengkaplah ASEP. Bidang agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Kayak demikianlah sejarah pada kesempatan ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.